Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021, pemerintah daerah Kabupaten Fakfak menggelar upacara bendera. Manajer PT PLN Manokwari memastikan kelangkaan minyak yang terjadi di belakangan ini tidak akan berdampak besar pada pemadaman listrik. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Aprilia Nikmur, dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021, pemerintah daerah Kabupaten Fakfak menggelar upacara bendera di bawah sorotan tema Pahlawanku Inspirasiku. Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat. Di Kabupaten Fakfak, peringatan Hari Pahlawan diselenggarakan dalam sebuah upacara bendera. Bertindak sebagai pembina upacara, Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, Tri Margono, yang juga membacakan sambutan dan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, yang mengulas balik semangat para pahlawan pada tanggal 10 November di Surabaya dengan satu tekad memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasar seloka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Saudara-saudara yang saya hormati, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ini harus kita contoh dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah, tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Ditambahkan, melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, masyarakat diajak untuk bahu-membahu dengan penuh keikhlasan untuk memberi penghargaan bagi para pahlawan. Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab, serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini, marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Upacara Hari Pahlawan dihadiri oleh unsur Forkopimda, para pimpinan organisasi, para anggota veteran di Kabupaten Fakfak, dan pimpinan instansi vertikal yang dihadiri oleh TNI Polri dan para pelajar. Usai melaksanakan upacara, dilanjutkan dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Trikora Puncak Onim, yang dipimpin oleh Kapolres Fakfak, AKBP Ongki Isgunawan. Frans Tamaela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan dari Fakfak. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari membagikan kostum pahlawan dan sayur mayur kepada pengendara roda 2 yang melintas di perempatan lampu merah Makalo. Hal ini dilakukan pada momen peringati Hari Pahlawan 10 November. Di Hari Pahlawan 10 November 2021, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari pagi tadi membagikan kostum yang bertuliskan Hari Pahlawan dengan gambar tokoh-tokoh pahlawan asal Papua kepada pengendara yang melintas di perempatan lampu merah Makalo. Namun pemberian kostum pahlawan hanya diberikan kepada pengendara roda 2 yang taat menggunakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker serta menggunakan alat-alat kelengkapan kendaraan bermotor yang lengkap. Kasat Lantas Polres Manokwari, Ibtu Suban Oho Imas, kepada media mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan. Ia berharap dengan pemberian kostum pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, mengingat kembali
seperti apa wajah dari pahlawan bangsa Indonesia, khususnya pahlawan Papua. Selain itu, pihaknya juga membagikan sebanyak 100 paket sayur mayur kepada pengendara motor yang melintas. Saya hari ini melaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Pahlawan 2021. Tujuan daripada kegiatan ini kita mengingatkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor di jalan, bahwa kita jangan pernah melupakan jasa-jasa dari pahlawan-pahlawan. Tanpa mereka, mungkin hari ini kita tidak akan berada di sini dan kita tidak akan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Yang kedua, dalam kegiatan hari ini, kami juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya disiplin berlalu lintas, plus mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Selain protokol kesehatan sendiri, kami hari ini membagikan 100 paket sayur mayur yang memang bisa dikonsumsi oleh pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Ini pesan yang ingin kami sampaikan bahwa selain dalam protokol kesehatan kita menggunakan masker, kemudian sampai dengan menjaga jarak dan seterusnya, kami juga menginginkan bahwa meningkatkan imunitas adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ini itu tergantung di dalam sayur-sayur yang memang secara alami sudah disediakan. Sementara itu, salah satu masyarakat Manokwari yang melintas di Makalo mengapresiasi kegiatan yang dilakukan dari Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari. Agus berharap dengan kegiatan seperti ini, ke depan polisi terus memberi contoh dan menjadi pahlawan bagi masyarakat di kota Manokwari. Dari Hari Pahlawan ini, ya kita harus mengharapkan supaya kita kakak-kakak polisi orang ini ambil contoh dari kita orang-orang tua sudah mendahului kita orang tahu pahlawan ini, kalau bisa ya itu diterapkan. Ya ke depannya lebih baik lagi. Lebih bersatu ya. Oke, mantap. Pada kegiatan Hari Pahlawan, pihak kepolisian juga terus mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dengan membagikan masker kepada setiap pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak menggunakan masker. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Manajer PT PLN Persero UP3 Manokwari memastikan kelangkaan minyak yang terjadi belakangan ini tidak akan berdampak besar pada pemadaman listrik di kota Manokwari dan sekitarnya. Demikian disampaikan manajer PT PLN Persero UP3 Manokwari, Robert Rumsauer, kepada TVRI Papua Barat di ruang kerjanya pagi tadi. Robert menyebutkan yang mendasar dari pemadaman yang terjadi beberapa hari ini disebabkan karena PT SDIC Maruni saat ini sudah tidak bekerja sama dengan PT PLN dalam mensuplai listrik ke pembangkit milik PLN. Diakuinya bahwa selama ini PT SDIC mensuplai listrik ke PLN sebesar 10 mega. Dengan keluarnya SDIC Maruni, maka saat ini PT PLN UP3 Manokwari hanya dilayani pembangkit listrik bertenaga diesel yang otomatis berdampak pada konsumsi akan BBM. Untuk waktu dan kesempatannya, jadi mungkin saya jelaskan secara detail terkait dengan kita punya kondisi teknis dari sisi pembangkit. Tanggal 1 November kita secara kontraktual kita tidak melanjutkan kontrak lagi dengan pabrik semen SDIC ya. Artinya selama ini memang kami disupport oleh SDIC sekitar 10 mega. Jadi itu salah satu hal yang menjadi pertimbangan dari kami PLN. Dengan keluarnya SDIC ini berarti murni pure kami dilayani oleh pembangkit listrik bertenaga diesel, artinya PLTD, yang otomatis berdampak terhadap konsumsi akan BBM. Ya. Untuk informasi awal, PT PLN Persero Manokwari telah menyampaikan pemberitahuan mengantisipasi agar hal ini tidak menjadi resah di masyarakat. Karena 2 hari kemarin, PT PLN telah melakukan komunikasi kepada pihak Pertamina bahwa sejak kemarin, kuota BBM yang harus disupport ke pembangkit yang berada di Sanggeng maupun Andai
sudah mulai terpenuhi sesuai dengan batas aman operasional pembangkit, sehingga diharapkan listrik di Manokwari bisa terus normal. Sehingga untuk informasi awal kami menyampaikan beberapa pemberitahuan untuk mengantisipasi supaya masyarakat jangan resah. Artinya bahwa sudah mendahului untuk diketahui. Tetapi kami pun mengambil langkah-langkah cepat untuk supaya tidak terjadi sesuai dengan penyampaian yang kami sampaikan. Penyampaian yang kami sampaikan itu adalah untuk mengantisipasi. Syukur dalam beberapa 2 hari kemarin kami sudah komunikasi dengan pihak Pertamina dan mulai dari kemarin kuota yang kami inginkan untuk bisa mensupport operasional kami di pembangkit baik itu di Sanggeng maupun di Andai sudah mulai terpenuhi sesuai dengan batas amannya untuk operasional suatu pembangkit ya. Jadi. Saat ini PLN terus membackup sistem kelistrikan di Manokwari agar tetap berjalan normal. Di sisi lain, PT PLN Persero UP3 Manokwari telah berkoordinasi dengan kantor wilayah di Papua untuk mengirim sejumlah mesin ekspon yang digunakan bulan kemarin di Jayapura untuk menunjang PLN pada momen akhir tahun nanti. Natalindo Kerewe, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Menyajikan berita-berita terupdate di Papua Barat, ekonomi, sosial budaya, hukum kriminal, dan pemerintahan. Secara lugas dan terpercaya. Saksikan Papua Barat hari ini, setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, hanya di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan perkembangan SMA Taruna Kasuari Nusantara, Balitbangda Provinsi Papua Barat bersama tim melakukan studi sosial dengan harapan dapat mengetahui dan menyelesaikan masalah. Pemerintah Provinsi Papua Barat terus bertekad untuk memajukan pendidikan di Papua Barat sehingga dapat mengejar ketertinggalan di dunia pendidikan. Tindakan strategis dan terukur telah dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat. Salah satunya dengan mendirikan SMA Taruna Kasuari Nusantara di Papua Barat. Melalui studi kelayakan, dengan master plan yang telah dilaksanakan serta proses belajar mengajar yang sudah dilakukan oleh Balitbangda Papua Barat bersama tim dengan membentuk SMA Taruna Kasuari Nusantara serta melaksanakan kegiatan studi sosial SMA Taruna Kasuari Nusantara. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Balitbangda Papua Barat mengatakan, SMA Taruna Kasuari Nusantara merupakan terobosan besar untuk menggapai mimpi serta membentuk pemimpin masa depan Papua Barat yang dapat berkiprah secara global. Selain itu, lewat otonomi khusus, pihaknya lebih banyak meminta adanya penurunan standar sehingga saat ini semua sedang berusaha untuk menciptakan sistem yang bisa menyamai standar atau bisa melebihi dari standar yang diberikan. Kasuari Nusantara ini merupakan terobosan untuk menggapai mimpi besar kita untuk menghasilkan lompatan yang besar, yaitu membentuk pemimpin-pemimpin masa depan Papua Barat, tanah Papua, dan Indonesia yang juga dapat berkiprah secara global. Selama ini, dengan otonomi khusus, lewat kebijakan afirmasi, kita lebih banyak meminta untuk menurunkan standar daripada berusaha untuk menciptakan sistem dan kondisi untuk bisa menyamai standar atau bahkan melampauinya.
Lebih lanjut disampaikan, tujuan dari riset sosial terkait pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara, bagaimana membantu mengidentifikasi berbagai potensi konflik sosial yang akan muncul seperti proses penerimaan siswa, rekrutmen guru, dan juga lokasi tempat pendidikan, hingga ke masalah pendanaan dan juga kelembagaan yang semuanya akan dipaparkan oleh tim peneliti, sehingga pemerintah dapat mencari jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah yang akan terjadi. Yang jelas bahwa tujuan daripada riset sosial ini terkait dengan pemetaan konflik terkait dengan pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara. Jadi artinya kita membantu mengidentifikasikan potensi-potensi konflik sosial yang akan muncul begitu. Misalnya saja terkait dengan proses rekrutmen siswa, terkait rekrutmen guru, misalnya menyangkut masalah lokasi tanah yang ada di sana, tapi juga masalah pendanaan, masalah kelembagaan itu yang kemudian akan dipaparkan oleh teman-teman tim peneliti, sehingga itu akan jadi masukan yang baik untuk kemudian pemerintah provinsi segera untuk bisa mencari jalan keluar untuk menyelesaikan, sehingga tidak akan mengganggu jalannya aktivitas dari SMA Taruna Kasuari Nusantara ini. Dengan adanya studi sosial SMA Taruna Kasuari Nusantara, diharapkan pokok permasalahan yang diprediksi dapat diketahui dan bisa diselesaikan, sehingga program peningkatan pendidikan di Papua Barat melalui SMA Taruna Kasuari Nusantara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Manokwari, Hermus Indo, menyebutkan musyawarah pertama keluarga besar Yapen Waropen di Manokwari memiliki arti yang sangat strategis dan bisa membangun rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap suku sendiri. Penyelenggaraan MUBES pertama keluarga besar Yapen Waropen di Manokwari berlangsung meriah dengan menampilkan tarian adat dari suku Yapen Waropen yang dilaksanakan di Mansenam Beach pada tanggal 5 September 2021 kemarin. MUBES pertama ini juga berlangsung sukses dengan dihadiri langsung oleh Gubernur, sekaligus dibuka oleh Domingus Mandacan yang dinobatkan sebagai Mananu Baba Arfaki oleh Kerukunan Masyarakat Serui, Papua Barat. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan penyelenggaraan konferensi adat dan MUBES pertama Yapen Waropen ini memiliki arti yang sangat strategis. Hermus mengatakan, sudah saatnya suku Yapen Waropen untuk kembali bersatu dengan membangun hal-hal yang besar untuk perubahan yang lebih baik. Hermus menambahkan juga, hasil dari MUBES ini juga sangat penting bagi pemerintahan di Kabupaten Manokwari. Kegiatan yang diselenggarakan hari ini sangat bermakna strategis untuk kemudian membangun persatuan dan kesatuan seluruh keluarga besar Yapen Waropen di Manokwari. Kita sudah waktunya untuk kembali bersatu, karena kita bercerai pasti kita runtuh, tapi bersatu pasti kita kuat dan membangun energi yang besar untuk memperjuangkan hal yang besar juga di atas negeri. Warga Serui di Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat, dan hasil dari MUBES ini sangat penting juga untuk kami pemerintah Kabupaten Manokwari untuk juga nanti memberikan perhatian terhadap apa yang diputuskan oleh keluarga besar Serui pada musyawarah besar atau konferensi ini. Harapan pun datang dari Sekretaris MUBES pertama Yapen Waropen Yakobus Harewan. Ia berharap ke depan yang terpilih untuk memimpin kerukunan ini sesuai dengan keinginan masyarakat Serui di Papua Barat. Artinya bisa menghimpun masyarakat Serui dengan data yang terorganisir baik agar mengelola program ke depan untuk mendorong anak-anak muda Serui yang mempunyai prestasi untuk berperan dalam pemerintahan di Papua Barat. Siapapun dia yang nanti terpilih melalui musyawarah besok hari, semoga dia bisa membawa kerukunan ini sesuai dengan keinginan kami bersatu semua ya. Artinya dia bisa menghimpun kami dengan data yang terorganisir baik, lalu dia mengelola program supaya
kami bisa melaksanakan organisasi ini baik untuk ya utamanya untuk selain mempersatukan kami tetapi mendorong anak-anak muda kami yang punya prestasi untuk berperan lebih jauh lagi di provinsi di Manokwari, provinsi Papua Barat, bahkan di Indonesia ataupun di dunia. Kegiatan musyawarah besar Yapen Waropen yang berlangsung selama 2 hari kemarin pada tanggal 5 dan 6 November berjalan aman dan lancar. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pemda Manokwari mengadakan pelatihan kerja di bidang seni pembuatan rumah kaki 1000. Hal ini dilakukan untuk mendukung kreativitas SDM Papua di Kabupaten Manokwari. Kita melangkah ke acara selanjutnya. Sebanyak 30 peserta yang berasal dari beberapa distrik dalam kota Manokwari mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelatihan pembuatan miniatur rumah kaki 1000 sebanyak 15 peserta dan juga pelatihan pangkas rambut. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari, Yusak Dowansiba dalam arahannya berharap agar peserta dapat aktif saat materi disampaikan oleh narasumber. Sejak tahun 2019 hingga 2020, kegiatan pelatihan terus dilaksanakan, khusus bagi orang Papua. Namun kenyataan yang terjadi tidak ada tindak lanjut yang dikerjakan. Diharapkan kegiatan tahun 2021 peserta dapat membuka lahan pekerjaan baru sehingga ada peningkatan ekonomi di masyarakat. Itu aktif untuk itu, ya. Keinginan saya dari tahun 2020, 2019, 2020 kami adakan kegiatan berkaitan dengan keahlian masing-masing. Tetapi setelah kegiatan selesai, tidak lanjut, ya, tidak lanjut. Ini kegiatan ini kita tunjukkan ke orang di Papua. Tetapi kenyataan di mana itu kegiatan setelah selesai dari peserta itu dulu tidak melanjutkan atau memang potensi yang ada dan tidak pernah melapor ke dinas. Sementara itu, Wakil Bupati Edi Budoyo dalam sambutannya mengatakan dengan dilaksanakannya pelatihan pembuatan miniatur rumah kaki 1000 dan pangkas rambut, diharapkan peserta dapat membuka usahanya sendiri agar dapat meningkatkan pendapatan dan bisa membuka lahan pekerjaan di Kabupaten Manokwari. Yang nantinya bisa menjalankan sendiri usaha dengan pangkas rambut dan memproduksi sendiri rumah kaki 1000 dengan menjaga kualitas pelayanan serta juga produk rumah kaki 1000 yang baik. Nantinya setelah selesai pelatihan ini, para peserta dapat membuka usahanya sendiri dan kiranya akan mendapatkan nilai tambah juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan serta bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk pelatihan pembuatan miniatur rumah kaki 1000 dan pelatihan pangkas rambut akan berlangsung selama 3 hari. Setelah dilaksanakan pelatihan, pemerintah Kabupaten Manokwari akan melengkapi peserta dengan peralatan pendukung sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Final para tenis meja klasifikasi T5 dan T7 Pekan Paralimpik Nasional ke-16 mempertemukan antara Maluku dan Jawa Barat dengan perolehan medali emas diraih oleh Maluku. Pertandingan para tenis meja yang berlangsung di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura berhasil menyelesaikan beberapa klasifikasi diantaranya T5 dan T7. Pada laga final, klasifikasi T5 Putra, Isna asal Jawa Tengah berhadapan dengan Barce asal Maluku dan keluar sebagai pemenang adalah para petenis asal Maluku dengan skor 3-1.
Kemenangan Barce Aisten Layaba merupakan perdana bagi dirinya yang dapat menyumbangkan medali emas untuk Provinsi Maluku. Sumbang 1 emas untuk Maluku, bagaimana perasaannya? Ya, yang pastinya perasaannya bangga sekali Ibu. Ini pertama kali saya di tunggal putra kelas TT5 itu tenis meja kelas 5. Pertama kali menyumbangkan emas untuk Maluku dan itu adalah capaian yang sangat luar biasa di tahun ini yang saya persembahkan untuk Maluku. Ini peparnas pertama? Iya, peparnas pertama untuk menyumbangkan emas untuk kelas saya TT5. Keberhasilan Barce petenis Maluku pun ikut diapresiasi oleh Ketua NPC Maluku. Jadi hari ini saya cukup bangga dan luar biasa karena Barce hari ini mempersembahkan medali emas pertama buat Maluku. Nah, ini prestasi luar biasa dari Barce, sehingga ini juga menjadi motivasi bagi atlet-atlet yang lain. Dan ini memang masih ada beberapa partai juga besok Barce main, ya kita doakan mudah-mudahan juga dia membawa prestasi yang baik. Tadi temannya si Zainal Pelu di kelas yang sama menyumbangkan perunggu. Jadi di tenis meja 1 emas 1 perunggu hari ini. Sementara itu pertandingan para tenis meja pada klasifikasi T7 Putra Nasional, Ali Usman asal Bangka Belitung berhadapan dengan M. Junaidi asal Jawa Barat. Yang berhasil keluar sebagai pemenang adalah Junaidi asal Jawa Barat dengan skor 3-2. Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Cabang para menembak yang baru pertama kali digelar pada Pekan Paralimpik Nasional 16, tuan rumah Papua tampil maksimal dengan menyabet 3 medali emas. 3 medali emas yang diperebutkan di hari pertama lomba cabang para menembak Peparnas ke-16 Selasa 9 November kemarin, 2 diantaranya disabet tuan rumah Papua. 1 emas oleh Junet dari nomor 10 meter air rifle men standing SH1. Junet berhasil menyabet emas dengan total poin 583,0. Emas kedua dari nomor 10 meter air rifle standing mix team SH1. Wiji Lestari dan Junet dengan total poin 1170,6 yang merupakan gabungan poin dari keduanya, yakni masing-masing 587,6 dan 583,0. Selain menyabet 2 emas, tuan rumah Papua juga menyabet 1 medali perak di nomor 10 meter air rifle woman atas nama Wiji Lestari dengan total poin 587,6 dengan selisih poin dari Suhartuti asal Riau dengan poin 600,0. Tuan rumah Papua juga di hari kedua pada relay pertama nomor 10 meter air rifle men standing SH2 ikut menyumbang 1 emas atas nama Tawin dengan total poin 608,4. Perolehan medali emas di hari pertama kemarin serta pada relay pertama hari ini jelas pelatih cabang menembak Papua Anis Fahtoni adalah target dari tuan rumah Papua yang telah melakukan persiapan selama 2 tahun. Kita memang untuk cabur menembak ini kita ditarget ya ke juara umum lah ya, untuk pasti semua cabur lainnya juga berharap begitu. Nah, memang dari cabur menembak ini Papua lebih siap ya karena kita sudah tryout lama hampir 2 tahun. Nah, itu karena dulu harusnya dilaksanakan 2020, ini undur karena pandemi, jadi kita pelaksanaan Peparnas 2021. Nah, untuk itu kita dari segi latihan semuanya disiplin latihan itu semuanya sudah siap. Memang kita persiapannya sudah matang. Nah, kemarin kita dapat 2 emas itu sudah jerih payah atlet-atlet Peparnas Papua ini cabur menembak. Untuk hari ini kita juga narjet ya kalau bisa 3 emas plus bergunya agar nanti untuk NPC Papua cabur menembak ini juara umum.
Baru ini pertama, ya. Ini Papua dapat medali emas Saudara Tawin. Ya. Untuk kelas SH1, SH2 standing. Kita latihan untuk cabur menembak itu persiapannya khusus itu, kalau kita program 1 tahun itu persiapan umum, terus persiapan khusus itu juga 3 bulan. Mereka umum itu meliputi ya kayak fisik gitu, terus persiapan khususnya kita program nembaknya itu dari hari ke hari, untuk selanjutnya ada persiapan untuk pra kompetisinya gitu. Tuan rumah Papua juga ikut dalam nomor 10 meter air rifle standing woman SH2 dengan menurunkan 2 atlet, sedangkan di kelas 10 meter air rifle standing mixed team, Tawin dan Afni Rahmadani. Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Aprilia Nikmur, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.